Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dini Afriani. Mungkin karena kalian baru kelas 7 jadi baru berkenalan dengan Ibu. Hari ini kita memasuki sudah bab kedua. Sebelumnya bab pertama mengenai bilangan ya. Ini bab 2 kita sudah masuk ke materi tentang himpunan. Kemudian untuk sub materi atau materi pokoknya adalah konsep himpunan. Jadi nanti dari bab 2 ini, himpunan ini ada beberapa materi pokok seperti konsep himpunan, nanti mungkin ada juga yang lainnya seperti cara menyatakan himpunan, tapi untuk pertemuan yang lainnya ya. Kemudian dari sini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Materi ini memiliki didasarkan dari kompetensi dasar. Ada dua, yaitu 3.4 dan 4.4. Yang pertama menjelaskan himpunan bagian dan seterusnya. Kemudian menyelesaikan masalahnya, masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi, untuk belajar materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yaitu pertama menyatakan masalah sehari-hari ke dalam himpunan. Oke, yang keduanya adalah menunjukkan contoh dan bukan contoh dari himpunan. Nah, ini target yang harus kalian capai, indikator pencapaian kompetensinya. Pertama, kalian di sini ditargetkan untuk mampu menyatakan masalah sehari-hari yang kalian hadapi di dalam kehidupan kalian itu ke dalam himpunan dengan benar. Yang keduanya, kalian diharapkan untuk mampu menunjukkan contoh dan bukan contoh dari himpunan. Materi esensial karena di sini kita hanya mempelajari tentang konsep himpunan. Nah, jadi di sini Ibu berikan definisi himpunan. Hanya ada definisi dulu ya, yaitu himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, untuk memperjelasnya, mari perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar. Pertama ada gambar sapi ya, ada gambar kuda, ada gambar apa nih? Banteng ya kali ya. Ada gambar kambing. Nah, di sini ini ada 4 hewan ya. 4 hewan ini disebut sebagai apa di dalam himpunannya? Nah, di sini ternyata disebutlah sebagai kumpulan hewan-hewan berkaki 4. Tapi juga bisa loh disebut sebagai kumpulan hewan-hewan ternak. Atau bisa juga mungkin disebut sebagai kumpulan hewan-hewan pemakan tumbuhan atau disebut yang herbivora ya. Ya tergantung dengan sifatnya, karena yang namanya himpunan itu kan sifatnya dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian contoh pertama, bagaimana untuk contoh yang ini? Di sini ada gambar sepatu. Ada berapa sepatu? Ada 5 sepatu ya. Ada sepatunya warna ungu, ada yang warna biru muda, ada yang warna hitam putih campurnya, ada warna biru tua, ada abu-abu. Nah, di sini kalian diminta sesuatu berdasarkan gambar tersebut yang termasuk kumpulan sepatu yang bagus itu yang mana coba? Lalu ada yang termasuk kumpulan sepatu yang jelek itu apa? Yang mana coba? Gambar sepatu yang ungu kah? Yang biru kah? Atau yang mana? Sepatu 1, 2, 3, 4 yang mana ya? Kemudian ada contoh berikutnya lagi. Nah, ini ada beberapa benda, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda ya. Yang pertama itu ada bola, kemudian ada dadu, gambar jam dinding, kotak tisu, ada rubik, kemudian ada CD dan kaleng cat, dan terakhir itu adalah kelereng. Nah, dari sini berdasarkan gambar, nah coba sebutkan kumpulan benda-benda berbentuk lingkaran yang mana? Lalu kumpulan benda-benda yang berbentuk bola itu yang mana-mana saja? Kumpulan benda berbentuk balok, kumpulan benda berbentuk kubus, dan kumpulan benda berbentuk tabung. Tahu kan lingkaran seperti apa? Bola, balok, kubus, tabung itu seperti apa? Sudah dipelajari dulu di SD ya, awalnya. Nah, coba kalian sebutkan. Nah, dari contoh 1 dan 2 sudah ada yang bisa menjawab?
Kita bahas sekarang contoh yang pertama. Di sini dari 5 sepatu yang tadi, ternyata berdasarkan gambar yang termasuk kumpulan sepatu bagus tidak ada. Kenapa? Karena ya begini loh, ibu menganggap misalkan sepatu yang warna ungu dengan yang warna biru itu bagus, tapi belum tentu menurut kalian itu bagus. Mungkin ya menurut kalian yang warna hitam itu bagus. Kemudian kumpulan sepatu jelek, kata ibu mungkin ya sepatu yang warna hitam itu jelek. Kemudian ada yang sepatu yang apa yang ada kayak roda-roda kaki di bawahnya itu loh, sepatu bola ya, sepatu futsal tuh enggak bagus kata ibu, tapi bagi orang yang suka main bola itu kan bagus. Nah, jadi jawabannya juga tidak ada. Contoh yang kedua, kumpulan benda yang berbentuk lingkaran itu ada yang jam dinding, ada juga CD. Benda yang berbentuk bola ada 2 tuh, bola kaki tuh. Kemudian ada kelereng juga. Benda yang berbentuk balok ada 1 saja, yaitu kotak tisu. Kumpulan benda yang berbentuk kubus ada 2 juga, yaitu dadu dan rubik. Dan terakhir, kumpulan benda berbentuk tabung itu juga ada 1, yaitu kaleng cat. Oke, jadi contoh 1 dengan 2 bisa pahami perbedaannya ya. Kalau contoh 1 itu tidak jelas kita sifatnya bagaimana, sepatu yang bagus itu indikatornya apa. Setiap orang berbeda-beda. Sepatu yang jelek itu setiap orang juga berbeda-beda, tapi kalau untuk di contoh 2 itu jelas. Yang bentuk lingkaran tuh ini, jam dinding. CD ya, yang berbentuk tabung tuh jelas, kaleng cat. Begitu. Nah, dari contoh 1 dan 2 yang merupakan himpunan, itu adalah contoh yang kedua. Karena sifat-sifatnya dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan yang bukan himpunan itu adalah nomor 1, karena sifat-sifatnya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Contoh yang kedua, kumpulan benda yang berbentuk lingkaran itu ada yang jam dinding, ada juga CD. Benda yang berbentuk bola ada 2 tuh, bola kaki tuh. Kemudian ada kelereng juga. Benda yang berbentuk balok ada 1 saja, yaitu kotak tisu. Kumpulan benda yang berbentuk kubus ada 2 juga, yaitu dadu dan rubik. Dan terakhir, kumpulan benda berbentuk tabung itu juga ada 1, yaitu kaleng cat. Oke, jadi contoh 1 dengan 2 bisa pahami perbedaannya ya. Kalau contoh 1 itu tidak jelas kita sifatnya bagaimana, sepatu yang bagus itu indikatornya apa. Setiap orang berbeda-beda. Sepatu yang jelek itu setiap orang juga berbeda-beda, tapi kalau untuk di contoh 2 itu jelas. Membentuk lingkaran tuh ini, jam dinding. CD ya, yang berbentuk tabung tuh jelas, kaleng cat. Di sini ya. Oke, kita kembali kepada kesimpulan, yaitu bahwa himpunan adalah kumpulan objek atau objek-objek ya yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ini untuk pengetahuannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu kalian diminta untuk menyatakan dengan himpunan atau bukan himpunan. Pernyataan berikut ini. Jadi yang A itu isinya A kumpulan sungai-sungai yang panjang itu merupakan himpunan atau bukan. Yang B juga sama, ini himpunan atau bukan. Sampai ke yang nomor D. Lalu untuk nomor 2, kalian diminta untuk menuliskan contohnya. Contoh yang merupakan bukan himpunan, 1 saja. Nomor 3 juga demikian. Kalian diminta untuk memberikan sebuah contoh yang merupakan himpunan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.